Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi ke pembahasan mata kuliah dengan judul Interaksi Manusia dan Internet of Things. Pada hari ini saya akan menyampaikan chapter 2 dari pembahasan 6 chapter terkait dengan Introduction to the Internet of Things. Jadi pembelajaran kita setelah habis UTS, setelah setengah semester lagi menuju ke akhir semester, kita akan membahas dan menggunakan kurikulum Cisco untuk pembelajaran terkait interaksi manusia dan Internet of Things. Karena menurut saya di chapter Introduction to Internet of Things ini cukup mewakili dari proses pembelajaran kita di mata kuliah interaksi manusia dan Internet of Things. Pada chapter sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan everything must be connected, artinya semua pasti terkoneksi ya. Jadi kita sudah jelaskan bagaimana apa itu pengertian dari Internet of Things, kemudian bagaimana prinsip-prinsip dari Internet of Things, apa aja elemen-elemen yang ada pada Internet of Things. Nah, di situ kita sudah bahas semua hal terkait Internet of Things. Mungkin nanti ada beberapa, kalau kita lebih teknisnya kita akan bahas terkait dengan komponen-komponen apa saja yang mencakup atau yang bisa dikolaborasikan dalam mendesain atau mendevelop dari Internet of Things itu sendiri. Nah, pada chapter 2 ini kita akan membahas terkait dengan everything becomes programmable. Artinya di awal chapter 1 kita bahas bahwa semuanya itu akan terkoneksi sampai ada ini istilah bahwa connecting unconnected. Jadi artinya menghubungkan yang tidak terhubung. Itulah Internet of Things. Nah, yang dulu kalau misalnya kita cerita tentang PC, tentang perangkat jaringan, itu memang perangkat yang disediakan atau perangkat yang memang diset untuk bisa dikoneksikan dalam jaringan. Tapi kalau sekarang semua perangkat, bahkan mungkin yang kita nggak kepikiran bisa terkoneksikan ke jaringan, bisa dikoneksikan. Bagaimana mobil bisa berkomunikasi dengan mobil, bagaimana kulkas bisa berkomunikasi dengan supermarket gitu ya, bagaimana mesin cuci atau hal-hal lain, tab, TV, kemudian pemanas dan segala macamnya bisa berkomunikasi dengan yang punya rumah misalnya, atau rumah bisa berkomunikasi dari semua lini penggunaan infrastrukturnya kepada yang punya rumah, baik itu dari sisi keamanan, baik itu dari sisi supply chain-nya, kemudian baik itu dari sisi pemanas, pendingin dan segala macamnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan bercerita bahwa semuanya bisa diprogram. Jadi everything becomes programmable. Bagaimana itu dia everything becomes programmable? Di sini kita akan lihat bahwa ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang bagaimana mengimplementasikan atau mengaplikasikan basic programming untuk mensupport dari perangkat IoT. Nah, jadi di sini nanti kita akan menggunakan programmingnya itu Python. Jadi mungkin banyak bahasa pemrograman yang kita sudah ketahui, ada Java, kemudian ada PHP, kemudian ada C, ada kalau yang zaman dulu ada Pascal, Basic dan segala macamnya, Fortran ya. Kalau dulu pembelajaran zaman dulu itu yang katanya handal untuk urusan teknikal itu adalah Fortran gitu ya. Nah, tapi sekarang kita beralih ke penggunaan pemrograman yang sekarang lagi ngetren ya. Kalau menurut saya ini lagi ngetren, lagi booming, itu adalah Python. Jadi bagaimana menggunakan Python untuk meng-create program yang bisa digunakan untuk input, kemudian bisa membaca dan menulis pada external file atau file eksternal. Jadi bagaimana nanti sintaksnya, discrete basic programming, variable, dasar-dasarnya, kemudian bagaimana mengaplikasikan programmingnya, variable programming dan fundamental dengan Blocky. Jadi dia ada dengan menggunakan Blocky ya. Ada juga nanti di dalam chapter ini ada labnya juga.
Jadi sesuai dengan permintaan kalian dulu bahwa kalau bisa jangan teori aja tapi diiringi dengan lab. Nanti ini akan saya kasih labnya juga. Jadi silakan Anda mengerjakan labnya untuk bisa sekaligus untuk belajar ya bagaimana mengimplementasikan. Dan ini prosesnya akan kita implementasikan di paket tracer. Jadi paket tracer coba diinstal nanti paket tracer yang versi terbaru ya yang 7,3. Di sana sudah tersupport semua. Sebenarnya 7,2 juga tersupport dengan IoT device atau programmable-nya. Tapi pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa di apa namanya di akademi Cisco itu sudah disiapkan yang versi 7,3-nya. Nah, jadi download aja yang 7,3 supaya bisa lebih up to date. Jadi yang sebelumnya dihapus. Jadi hapus aja dulu file paket tracer yang lama, kemudian download yang 7,3. Jadi takutnya pada saat saya membuat ujian secara lab, saya menggunakan 7,3, pada saat Anda menggunakan 7,2 nggak bisa kebaca gitu ya. Jadi silakan file paket tracer yang Anda punya itu di uninstall saja, kemudian download yang terbaru yang versi 7,3 ke dalam PC Anda atau laptop Anda. Kemudian yang kedua itu tentang prototyping. Bagaimana kita berpikir tentang menuangkan ide-ide kita dalam bentuk prototyping. Jadi bagaimana menjelaskan prototyping itu dan tujuannya, menjelaskan tentang prototyping, menjelaskan tentang berapa perangkat atau material yang digunakan sebagai prototype gitu ya. Nah, akan kita bahas satu-satu di sini dalam materi kita. Mudah-mudahan nggak lama ya, karena saya nggak ingin lama-lama. Kalau detailnya nanti mungkin bisa dibaca gitu ya, atau bisa di search lewat internet juga banyak gitu. Nah, jadi di sini disampaikan di awal itu adalah tentang flowchart. Nah, pola pikir atau proses berpikir kita dalam pemrograman tidak lepas dengan flowchart. Artinya bagaimana kita melihat flow atau alur dari proses yang akan kita laksanakan gitu ya, atau proses yang akan diinginkan gitu ya. Jadi flowchart ini kita akan melihat di sini bahwa kalian bisa melihat bentuk flowchart ya. Nah, sebenarnya mungkin ini ada beberapa beberapa cara melihat flowchart ini ya. Kalau misalnya saya buat ini laser pointer ya, mungkin kalian bisa lihat di sini ada yang ini. Jadi ini flowchart ini ada dari start, diakhiri dengan stop. Harusnya dia ada start kemudian ada stop. Nah, di sini kalau kita lihat di sini di sampingnya ada pertanyaan nih. Nah, dari flowchart ini kita bisa menggambarkan yang di sini. Jadi di sini kalau misalnya kita lihat flowchart di sini, kalau kita buat alurnya adalah dari start dia akan membaca sensor pada pintu. Jadi membaca sensor pada pintu, kemudian dia akan mengatakan bahwa apakah pintu terbuka. Jadi kalau pintu terbuka, kalau tidak maka dia akan mendelay dalam waktu atau membuat periode dalam waktu 2 detik. Dia akan mengcounting baru, dia akan lihat lagi sensor. Jadi dia selalu mengecek ke sensor. Apakah pintu terbuka? Kalau tidak, cek ke sensor lagi. Tapi kalau iya, maka dia akan count menjadi 0. Jadi countingnya pertama counter 0. Jadi kalau iya, maka dia akan membuat counting ada delaynya 2 second. Ya. Kemudian kalau menghitung dalam bentuk waktu lama terbukanya. Jadi kalau misalnya terbuka, dia akan counting berapa lama waktunya. Nah, setelah itu dia akan lihat apakah lebih dari 10 detik. Jadi kalau dia lebih dari 10 ini second ya, 10 detik ini, maka akan bunyi alarm. Jadi pintu itu kalau terbuka dalam waktu melebihi atau sama dengan 10 detik, maka dia akan bentuk atau memberikan perintah ke alarm bahwa pintu terbuka sudah dalam waktu yang lama gitu ya. Nah, ini biasanya analogi atau sensor pintu pada perkantoran nih. Nah, misalnya kalau Anda di kantor mungkin bisa lihat kalau pintu yang masuk menggunakan RFID ya. Jadi pada saat Anda masuk, Anda letakkan RFID-nya,
pintu terbuka. Nah, pada saat pintu terbuka Anda masuk, tapi pintu nggak langsung ditutup. Pada saat pintu terbuka, dia punya waktu, ada punya delay waktu berapa lama. Nah, setelah waktu itu tercapai, kalau pintu belum tertutup, maka akan bunyi alarm menyatakan bahwa pintu masih terbuka gitu ya. Nah, ini juga begitu sebenarnya. Jadi pada saat melihat pintu, sensornya akan membaca pintu terbuka. Kalau tidak, dia akan cek terus. Artinya kalau tidak terbuka maka tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau pintunya terbuka, oke, dia akan lihat mengcounting setiap sekian detik, dihitung plus 2 detik. Jadi 2 detik, ternyata misalnya keempat masih terbuka, ke-6 masih terbuka, ke-8 masih terbuka, ke-10 pada saat dia terbuka, maka dia akan membunyikan alarm ya. Tapi kalau dia tidak terbuka, dia akan counting lagi. Dia artinya sudah tertutup ya sudah tertutup ya. Tapi kalau dia tidak tertutup, maka dia akan counting menjadi lebih dari 10 atau 10. Jadi ini pada saat waktu 10 atau lebih dari 10, maka dia akan membunyikan alarm. Nah, di sini ditanyakan bahwa apakah sensor memeriksa untuk buka atau pintu tertutup? Nah, jawabannya di sini adalah terbuka. Jadi sensor itu hanya mengecek pintu itu terbuka apa enggak, gitu ya. Kalau dari alur ini ya, alur flowchartnya. Kemudian seberapa sering sensor akan mengecek, seberapa sering. Jadi di sini jawabannya 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Jadi di sini jawabannya adalah 2 detik. Karena setiap 2 detik dia akan mengecek, ya. Kemudian apakah alarm sound akan berbunyi? Apakah alarm akan berbunyi jika pintu itu terbuka untuk 5 detik? Tidak. Karena di sini persyaratannya adalah 10 detik. Ya. Apakah alarm akan berbunyi jika pintu terbuka dalam waktu 10 detik? Ya, karena sesuai dengan alur dari flowchartnya. Kemudian apakah alarm akan berbunyi jika pintu itu terbuka selama 5 detik, kemudian shut for 5 detik, tutup 5 detik, kemudian open lagi dalam 5 detik? Tidak akan berbunyi karena dia masih belum mencapai panduan yang atau aturan yang ada di sini lebih atau sama dengan 10 detik ya. Jadi kalau dia terbuka 5 detik, kemudian ditutup 5 detik, kemudian dibuka lagi 5 detik, itu nggak akan terbunyi karena dia bukan sistemnya akumulasi gitu ya. Nah, itu ini terkait dengan alur proses. Jadi harapan saya adalah bahwa kalian membuat flowchart itu sesuai dengan aturan flowchart ya. Jadi kalau ada start, ada stop. Kemudian sebenarnya ini nggak boleh ini. Jadi dari kalau untuk ini decision namanya itu memang dia 1 masukan 2 keluaran. Ini juga begitu, 1 masukan 2 keluaran. Nah ini juga kan 1 masukan 2 keluaran. Ini decision block. Tapi kalau yang model begini itu sebenarnya ini nggak boleh nih. Ini ada masukannya banyak gitu ya. Jadi kalau bisa bentuknya jangan begini gitu. Jadi kalau saya gambarkan, kalau saya gambar sebentar. Ini kalau saya gambarkan contohnya apa ya depannya. Jadi kalau misalnya dia start bentuknya begini, kemudian ada decision ya, decision, kemudian di atasnya ada start lah ya. Ini petak aja. Nah kalau ini sebenarnya kalau dia harus naikkan ke atas sini, ke atas sini, bukan seperti ini, bukan seperti ini. Karena kalau bentuk yang begini itu dia 1 masuk 1 keluar. Jadi kalau ada tambahan larinya ke sini. Nah gitu ya, bukan ke sini. Ini salah ya, ini salah nih. Nah ini juga salah sebenarnya, tapi ya ada beberapa sekarang flowchart dibuat seperti ini gitu. Jadi modelnya kan kalau saya ini kan
Nah, kalau misalnya gambarnya kayak gini ya, ini start, kemudian di sini ada proses, kemudian di sini ada decision, kemudian di sini stop misalnya. Nah, modelnya gini, kalau misalnya ini larinya ke sini. Nah, gitu. Jadi bukan ke sini. Ini salah. Ya, jadi ini gambaran aja ya. Gambaran semuanya supaya bisa apa namanya? Bisa paham dengan proses seperti ini. Oke, kita lanjut aja. Nanti tinggal pelajari sendiri aja bagaimana cara membuat flowchart yang baik. Nah, ini flowchart. Flowchart itu adalah diagram yang digunakan untuk merepresentasikan proses atau alur kerja. Jadi flowchart itu digunakan untuk mempresentasikan atau menampilkan proses atau alur kerja. Dia mengilustrasikan bagaimana proses itu harusnya bekerja. Jadi mengilustrasikan bagaimana proses ini semua bekerja dengan baik nantinya. Kemudian menampilkan input stage, artinya input stage-nya, kemudian decision made-nya seperti ini, kemudian result itu hasil akhirnya. Jadi setiap proses itu sebenarnya ada start-nya, kemudian ada input state atau deklarasi awal, kemudian baru ada bagaimana prosesnya berjalan, ada keputusan itu yes or no gitu ya, kemudian ada result, hasil dari result itu baru stop, artinya prosesnya stop atau looping ya, prosesnya looping. Nah, ini sistem software, application software, dan computer language. Jadi ada dua istilah dalam komputer, software komputer. Yang pertama dikenal dengan sistem software atau sistem perangkat lunak, dan yang kedua adalah aplikasi perangkat lunak atau aplikasi software. Nah, aplikasi software ini adalah program yang dibuat untuk membantu, atau program yang dibuat untuk mengerjakan beberapa tugas atau kumpulan tugas atau beberapa tugas. Jadi untuk menyelesaikan program yang digunakan untuk atau yang dibuat untuk menyelesaikan beberapa tugas atau kumpulan tugas. Nah, sistem software ini bekerja antara ada apa namanya sistem aplikasi perangkat lunak ini bekerja antara hardware dan aplikasi. Jadi ada program, ada hardware dan aplikasi. Jadi dia bekerja di tengahnya. Setiap kedua dari sistem software dan aplikasi software adalah dibangun menggunakan bahasa pemrograman. Jadi mau di aplikasi software, mau dia sistem software itu dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman. Nah, salah satunya adalah Python. Python adalah salah satu contoh interpretasi dari bahasa pemrograman. Nah, mungkin bisa dilihat di samping sebelah kanan ini adalah sintaks dari Python. Kenapa Python sekarang lagi ngetren? Karena pertama bahasanya ringan, kemudian bahasanya lebih mudah untuk dipahami, tidak rumit, tidak kompleks, jadi lebih gampang gitu ya. Nah, sintaks-sintaksnya juga lebih gampang. Walaupun memang ini sama-sama saya juga dalam proses pembelajaran dengan Python ini, tapi ya kita sama-sama belajar, nggak apa-apa, untuk bisa mengetahui lebih jauh seperti apa Python itu sendiri. Nah, variabel dari programming. Jadi programming bahasa program itu menggunakan variabel untuk menginterpretasikan atau menginterpretasikan number atau informasi lain yang penting yang bisa digunakan dalam coding ya. Jadi programming language itu adalah variabel, menggunakan variabel yang mungkin bisa digunakan pada proses pemrograman atau coding. Nah, variabel dapat juga menghasilkan hasil dari kalkulasi, dapat juga menampilkan atau memberikan hasil dari calculation ya. Jadi hasilnya itu
eh, data query, kemudian atau bisa jadi nilai yang lain. Contoh misalnya di sini x tambah y sama dengan z. X, y, dan z adalah variabel ya yang dapat direpresentasikan karakter string, number value, numeric value atau memory address. Contohnya juga di sini a sama dengan 10. A di situ adalah variabel, nilainya 10 gitu ya. A di sini adalah variabel dengan nilai 10. Jadi variabel itu dapat memberikan atau mengizinkan programmers untuk secara cepat dapat meng-create simple or complex program ya, yang dapat memberikan informasi kepada komputer untuk melakukan prosesnya ya. Jadi bahasa pemrograman itu tidak fix sebenarnya. Artinya bahasa pemrograman itu dalam menuju ke satu result, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman dengan banyak cara gitu. Jadi tidak harus dengan satu perintah ini. Bisa jadi orang melakukan pemrograman dengan bahasa program untuk mencapai satu tujuan. Ada yang menggunakan satu line saja sintaksnya, ada yang menggunakan sampai 5 line, ada bahkan menggunakan sampai 10 line gitu. Nah itu sebenarnya tergantung dari bagaimana kita bisa melakukan atau memberikan kesederhanaan terhadap bahasa program itu, walaupun tujuan akhirnya sama gitu. Jadi lebih simple, lebih sederhana, yang mungkin bisa kita bandingkan antara bahasa pemrograman satu dengan bahasa pemrograman yang lain gitu, tapi beda. Tujuannya sama tapi secara sintaksnya lebih ngejelimet bahasa pemrograman A misalnya, sementara dengan bahasa pemrograman B cukup satu baris sudah bisa mengimplementasikan apa yang dimaksud sebagai tujuannya ya. Nah ini sebenarnya basic pemrograman struktur ini yang sangat penting, ini sangat banyak digunakan gitu ya, yang sangat banyak digunakan untuk mengimplementasikan keputusan. Jadi kita biasa menggunakan tiga command atau 3 sintaks. Yang pertama if then, yang kedua for loops ya, artinya for sintaks for ya. If then juga sintaksnya, kemudian while. Jadi for dan while itu looping. Kalau if then itu untuk melakukan proses decision. Jika ini maka ini gitu ya. Jadi di situ tidak ada looping sebenarnya di if then, tapi kalau for dan while itu prosesnya looping ya. Jadi ini yang perlu kita pahami sebenarnya, ini yang perlu dipahami oleh kita semua, karena semua proses itu, kalau contohnya dengan pembacaan sensor itu juga prosesnya looping, karena dia akan membaca terus sampai kondisi true misalnya. Kalau misalnya di while itu dia akan mengexecute specific set instruction, dia akan melakukan atau menjalankan beberapa specific set instruksi ketika kondisinya benar atau kondisinya true ya. Tapi kalau dia kondisinya masih belum mencapai kondisi yang dimaksud, maka dia akan mengecek terus gitu ya. Jadi kalau for loops, nah itu dia execute specific instruction berdasarkan waktu atau ekspresinya. Jadi ada periodenya dia mengecek ya. Contohnya kalau kita lihat di sini, kalau yang if then ini kan memang jelas kalau if ini maka then ini gitu ya. Jadi ini masa pemrograman sebenarnya. Kalian mungkin sudah belajar juga secara garis besar atau pembelajaran dasar algoritma pemrograman. Nah, algoritma pemrograman itu inilah yang diceritakan tuh yang ini. Ini yang penting sebenarnya dalam proses pemrograman. Walaupun yang lain juga penting, tapi ini yang kebanyakan digunakan dalam proses pemrograman di IoT. Nah, ada for, ada if then, ada for, ada while. Nanti akan kita coba ininya di labnya itu ada uji coba atau ada latihan ya, mungkin yang bisa kalian coba nanti. Kemudian, nah ini contohnya labnya, nanti akan saya share lab ini, silahkan dikerjakan. Nanti akan saya kasih waktu dalam waktu seminggu misalnya untuk melihat ini, kondisikan kerjanya, kemudian nanti dikirimkan lewat Google Classroom aja ya.
Kemudian di sini, ini basic programming menggunakan Blocky. Jadi ini sebenarnya eh, apa namanya, diberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari alur proses dari pemrograman itu dengan menggunakan blok. Ya, jadi visual programming tool yang dibuat untuk membantu beginner atau apa namanya, pemula untuk lebih paham bagaimana konsep programming. Nah, di sini makanya dibuat ya. Nah, di sini ada sebenarnya link apa namanya, situsnya. Saya nggak tahu nanti di sini ditampilkan apa nggak, mudah-mudahan ditampilkan. Jadi ada situsnya yang kita bisa belajar tentang Blocky ini. Gitu ya. Nah, ini memang memberikan kemudahan bagi kita. Kayak macam kalau kita cerita tentang Android misalnya, dulu ada App Inventor. App Inventor itu juga menggunakan Blocky ya. Ada Blocky-nya. Nah, kemudian kalau nggak salah saya di pemrograman sketch-nya Arduino tapi menggunakan websitenya Tinkercad, itu juga ada Blocky-nya. Jadi kita menggunakan Blocky, atau kalau memang ribet dengan menggunakan Blocky karena kita sudah fasih, bisa langsung bahasa pemrograman, ya silakan aja. Mana yang menurut kita gampang. Sebenarnya ini memudahkan aja ya. Jadi di sini Blocky ini hanya untuk memberikan kemudahan bagi kita yang pemula untuk mempelajari bagaimana konsep programming itu. Jadi mengizinkan pengguna atau user untuk meng-create program tanpa berpikir tentang line codes-nya. Ini bagaimana setiap line codes-nya itu seperti apa. Jadi kita tinggal masukin saja. Kalau salah nanti dia akan ngasih ada informasi, oh ini salah, bukan di sini posisinya ya. Kemudian banyak hal, nanti kita banyak bisa cerita di sini. Jadi di sini kalau Blocky itu dia mengassign different programming structure dengan warna block. Jadi dalamnya tuh ada terdiri dari slot dan space untuk mengizinkan programmer tuh untuk memasukkan nilainya ya. Jadi programmer bisa mengkonekkan secara bersama-sama dengan cara drag and drop ya di dalam blok itu sendiri. Nah, itu nanti mungkin kalau nggak salah juga ada sini labnya, nanti silakan dilihat. Nah, ini dia, silakan nanti Anda masuk ke sini, HTT Blocky Games app spot. Nah, ini menarik menurut saya. Tadi saya udah iseng-iseng aja nyoba ya. Jadi ada puzzle, ada maze, ada bird turtle, kemudian movie, pawns, tutor, pawns, segala macam, ini banyak. Nah, ini satu sesi ini, kalau ini puzzle-nya nggak banyak, tapi maze ini cukup banyak. Jadi bisa kita lihat yang hijau ini. Nah, ini batas kita mengerjakan gitu. Nanti dia akan memberikan kesempatan bagi kita untuk menyusun bloknya itu sesuai yang dimintanya. Kalau salah, dia akan menyampaikan bahwa ada kesalahan di bagian ini, maka kita akan perbaiki ya. Menarik menurut saya untuk dapat mempelajari ini, silakan nanti dicoba-coba ya. Kemudian ini dia blinking LED menggunakan Blocky. Ini menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi silakan dicoba, nanti akan saya kirimkan labnya juga. Mudah-mudahan menarik. Yang sebelumnya nggak menarik karena teoritis, ini saya kasih labnya biar menarik gitu. Nah, tadi itu berbicara tentang Blocky, bahasa murah, artinya memperkenalkan kita dengan bahasa pemrograman dasar, dengan algoritma dasar pemrograman. Nah, sekarang kita masuk ke Python, salah satu bahasa pemrograman yang bukan mungkin sih, yang pada kesempatan ini akan kita gunakan terus ya. Nanti kalian masuk Cisco CCNA track 3-nya, karena sekarang Cisco CCNA itu ada 3 track saja, yang CCNA versi 7-nya. Nah, yang track 3 itu akan ada bercerita tentang programming Python. Nah, sekarang malah berkembang dengan MicroPython. Saya juga lagi mencoba-coba tentang MicroPython seperti apa, karena konsepnya adalah untuk IoT juga, bagaimana mengendalikan perangkat, karena kita tahu bahwa perangkat-perangkat IoT itu controllernya itu tidak memiliki space yang cukup besar atau memiliki memori yang cukup besar untuk kita bisa menyimpan bahasa pemrograman yang cukup kompleks, yang jelimet gitu. Nah, maka muncul sekarang namanya MicroPython yang bisa dimasukin ke dalam mau dia Raspi, mau dia, tapi kalau Raspi itu kan dia memang mini komputer ya,
mungkin masuk ke Arduino atau masuk ke Node MCU gitu ya sebagai ESP8266 dan segala macamnya, karena dia lebih ringan, lebih light kalau untuk MicroPython. Mudah-mudahan nanti coba saya sedang mengikuti proses trainingnya, mudah-mudahan bisa nanti kita sharing lah untuk MicroPython seperti apa. Kalau secara sintak antara MicroPython dengan Python nggak jauh beda. Bedanya hanya pengimplementasiannya saja ke dalam device ya, device atau perangkat controller yang kita gunakan. Nah, Python ini adalah bahasa pemrograman yang sangat populer sekarang, yang didesain memang lebih gampang untuk dibaca dan ditulis. Nah, filosofinya, ini filosofi dalam bahasa pemrograman. Yang pertama, menarik menurut saya nih, karena ada 1, 2, 3, 4, 5. Beautiful is better than ugly, artinya cantikan itu lebih baik daripada jelek, betul ya? Ini analoginya ke bahasa pemrograman ya. Kemudian yang kedua, explicit is better than implicit. Ya explicit itu lebih baik daripada implicit. Yang dikeluarkan explicit itu yang diungkapkan itu lebih baik daripada yang disembunyikan gitu. Kemudian simple is better than complex. Simple, sederhana itu lebih baik daripada kompleks. Nah, kompleks itu lebih baik daripada complicated. Kompleks lebih baik daripada rumit. Complicated itu rumit ya. Lebih baik daripada rumit. Nah, semuanya bisa dihitung. Nah, itu artinya ada kemungkinan readability counts itu semuanya bisa dihitung. Semuanya bisa punya perhitungannya gitu ya. Jadi bisa kita bahasa pemrograman itu semuanya bisa dikalkulasikan gitu ya. Nah, ini Python interpreter. Jadi Python interpreter itu the Python interpreter understand and execute Python code. Jadi interpreter dari Python itu hanya memahami dan mengexecute dari kode dari Python ya. Python code can be created in any text editor. Jadi kode Python itu bisa dibuat dengan text editor mana saja, silakan. Tapi Python interpreter memiliki available to many. Jadi Python interpreter itu bisa digunakan untuk banyak operating system ya. Jadi kode Python itu bisa di-create pakai text editor mana saja, silakan ya. Bahkan kalau kita sudah install Pythonnya, kita bisa langsung coding di Python, tinggal ketik Python gitu ya. Jadi kita tinggal bisa melakukan proses coding di sana dan lebih gampang. Untuk perhitungan kita cukup 5/7 dapat menghasilkannya berapa ya. Pada mesin Linux, Python interpreter itu digunakan biasa diinstal di USSR bin Python atau di USR bin Python 3 ya. Atau kalau dengan menggunakan Windows installer, Python bisa diinstal secara default ke dalam user home directory-nya. Jadi setelah interpreternya udah diinstalkan, maka akan beroperasi seperti Linux Shell. Nah, contohnya yang di atas ini. Nah, ini. Jadi bentuknya kalau di Windows bentuknya akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, tinggal kita melakukan proses programmingnya di sini. Nah, sama halnya juga dengan MicroPython, sama aja. Nah, kalau misalnya mau pengen belajar Python lebih dalam, silakan buka aja di Cisco. Ini juga punya pembelajaran Python secara online, free, secara online. Kalau misalnya kita sudah studentnya, bisa kita belajar. Kalau saya nggak tahu kalau mahasiswa sudah tertanam akun sebagai studentnya Cisco, coba dicek ada nggak kalau kita ingin belajar tentang Python. Mudah-mudahan ada sih dan bisa, dan dia belajarnya tidak harus visible atau tidak harus bertatap muka dengan instruktur. Kita bisa online, jadi online learning bisa. Nanti kita tinggal pelajari terus mengerjakan assignmentnya, kemudian final exam, dapat sertifikatnya, lebih gampang. Atau
mau belajar lagi lebih baik di Python dan ORG. Di sana tuh punya fasilitas pembelajaran learning Python dengan step by step gitu ya. Dari beginner sampai tingkat advance mungkin. Jadi untuk start interpreter tinggal mengetik Python atau Python 3. Nah ini kalau di Shell bentuknya seperti yang di sini gitu ya. Nah bentuknya harus ada ini 3 nih ya. Nah ini 3 ini apa namanya? Greater than sign, 3 greater than sign, ini bentuknya. The primary prompt is ditunjukkan by 3 greater than sign ini. Nah, kalau muncul ini maka mengindikasikan bahwa interpreter is ready dan menunggu perintah. Nah, tinggal contohnya kayak yang tadi ya. Kalau kita naik ke atas, nah ini bentuknya kan ada 3 nih. Nah, ini artinya ready. Ini sudah ready nih, Python 2,7 ya. Jadi tinggal kita buat perintah di sini akan menghasilkan apa resultnya. Oke. Nah ini contohnya beberapa variabel dan basic statement dari Python. Jadi kalau misalnya kita pengen menjumlah, membagi, dan beberapa perintah yang lainnya tinggal kita buat saja. Jadi contohnya ini ya, kalau ini kita variabelnya sudah muncul, tinggal kita menentukan hasil. Kita melihat representasi dari operasi matematiknya. Ya ini juga begitu, ini juga begitu. Nah kalau ini kita buat rumusnya teksnya ini, ya kemudian kita buat rumusnya price kali teks ini artinya deklarasi awalnya, kemudian price kali teks dapat hasilnya ini, atau price tambah ini dapat hasilnya ini, round ini tambah hasilnya ini. Nah sama juga dengan Berkshire, ini artinya dia melakukan variabel dulu, mendefinisikan variabelnya dulu, baru dia. Nah current year kurang Berkshire artinya berapa tahun usianya, bisa muncul di sini. Ya, ini beberapa sintaks dari Python. Nah ini juga beberapa yang bisa digunakan untuk perintah-perintah yang digunakan untuk Python. Nanti dipelajari lagi nih banyak ya. Nah di sini juga ada range, ada for. Ini for ini fungsinya tadi ya sebagai looping, for loop sama while loop. Kemudian ada if then. Itu bisa dipakai digunakan untuk perintah pada Python. Ya. Ini fungsi dan data types ya. Nah ini perhatikan di sini kan kita lihat nih bisa tub 1 ini, kemudian tub 2 ini print tub 1. Nah ini array-nya ya. Jadi ada bentuk array-nya. Jadi kita dapat dia memprintnya kalau tub 1 0 maka dia munculnya dancing karena ini tub 1 0-nya di sini. Kalau tub 1 sampai 5, tub 1 sampai 5 maka munculnya antara 1 sampai 5, 2, 3, 4, 5 ya, 2, 3, 4, 5 sama modelnya. Ini ada array, ini model array ya, list dan segala macamnya bisa dilihat di sini. Oke, nah ini data function dan data type juga sama kayak yang tadi. Nah, ini kalau dia tidak set are another collection, tidak of unique elements ya. Jadi di sini bisa kita lihat. Nah di sini bisa set x, set y, ini, kemudian z, ini, set z. Nah set z ini bisa dia bentuknya seperti ini. Ya ini tinggal kita belajar lagi. For group animal, group di service, print group. Maka dia akan membuat selain fish. Nah dia akan buat sini setnya cat, horse, cow, pigs. Selain fish. Ya, ini kan ada fish tadi ya. Nih. Oke. Juga banyak nih ini bisa dipelajari bagaimana. Mudah-mudahan nanti labnya ada ya, menjelaskan tentang Python. Nah ini programming structure dari Python. Jadi ada if then else if, ada for loop, ada while loop. Nah di sini kan bisa dilihat nih perbedaannya gimana. Kalau if ini maka x sama dengan print negative change to 0. Jadi ya di sini bisa kita lihat bagaimana perintah
apa perbedaan perintah kalau kita menggunakan if then, kemudian else, elif ya, atau for loop. Nah, for loop ini dia menggunakan perintah, jadi untuk menjelaskan bahwa for way inwards way, nah len way dia artinya Cat3 Windows 6 defenestrates 12, nah, itu menentukan ininya ya, berapa kali ininya. Jadi dia for way, dia melihatnya way pada Windows ya. Kemudian ini Fibonacci series ini pakai while. Jadi while ini selama dia masih kurang dari 10 dia akan terus melakukan proses. Ini kan contohnya nih, proses 1, 1, 2, 3, 8. Kalau dia lebih dari 10 dia stop ya, dia mengexecute block of code if the expression is true. Jadi artinya selama dia masih di bawah 10 dia akan jalan terus. Kalau yang di sini dia akan iterate. Nah kalau for ini kan dia mengiterasi ya, mengiterasi proses yang ada di dalam sistem ini ya. Nah, bentuknya ini, dan dia melakukan sequence. For way inward dia akan sequence melakukan prosesnya. Nah kalau yang while dia akan melakukan proses itu sampai kalau dia sudah lebih dari ini berarti dia udah false. Selama dia true dia akan execute terus. Masih di bawah 10 dia akan execute terus. Nah kalau ini mungkin dia sampai 8 saja, kalau pas yang selanjutnya udah 10 misalnya. Kalau 10 dia stop, dia tidak lanjut. Oke, nah ini dia nanti ada beberapa lab ya terkait dengan virtualized server environment. Ini saya nggak tahu nih, mungkin di sini dia mengeset server dulu ya. Nah di sini basic Python programming. Nah di sini ada prosesnya, nanti saya akan coba cek dulu untuk labnya mana yang memungkinkan, nanti saya akan kirim. Tapi kalau tidak saya akan set dulu secara apa tadi servernya, mungkin nanti baru kita akan kirimkan. Nah ini ya, simple game with Python. Jadi wah ini menarik ini. Kalau misalnya kalian punya keinginan untuk belajar programming yang baik, saya yakin ini menarik. Nah yang kedua kita masuk prototyping ya. Tadi adalah prototyping your idea, artinya bagaimana ide kita itu dibuat dalam bentuk prototype gitu ya, perwarupa kalau bahasa Indonesia perwarupa. Prototyping adalah proses untuk untuk membuat model dari produk atau sistem. Jadi kita membuat suatu working model awal ya, model kerja dari produk dan sistem. Pada IoT ini sangat membantu ya, it help to have design skill. Jadi ini sangat membantu kalau kita mempunyai kemampuan di skill design atau kemampuan di desain, kemampuan di electrical, kemampuan di mechanical, kemampuan di programming, kemudian bagaimana TCP/IP work. Ini komplit. Makanya belajar IoT itu komplit sebenarnya, bahwa kita bisa tahu secara desain, kita bisa tahu electrical skillnya, kemampuan elektriknya, kemudian kita bisa tahu physical mechanical skillnya, kemudian programmingnya, jaringannya, understand how to TCP/IP work itu adalah networking. Jadi gimana kita mengetahui komunikasi antar jaringannya. Karena IoT ini sekarang masih proses pengembangan ya, jadi kita tidak akan pernah tahu dan kita selalu harus menemukan sesuatu yang baru gitu. Jadi kita harus berkembang terus karena IoT ini dalam proses pengembangan ya. Jadi itu ya, jadi tentang prototyping. Nah kemudian bagaimana kita membuat prototype? Jadi kalau tim pada Google itu menggunakan rapid prototype method. Jadi dia menggunakan metode rapid prototyping. Bagaimana untuk menciptakan Google Glass gitu ya.
Kemudian ada Kickstarter, Indiegogo, Crowdfunder. Dia menggunakan 3 dari banyak outline crowdfunding program. Ya. Kemudian bagaimana apa itu IoT invention yang harus kita bangun gitu ya. Penemuan tentang IoT yang harus kita buat. Karena IoT ini menarik. Karena semua lini kehidupan kita itu bisa kita IoT-kan. Bahkan sesuatu hal yang kecil bisa kita buat dalam bentuk IoT. Intinya adalah IoT itu ada tim yang kita kontrol, kemudian ada proses yang bekerja di dalamnya, kemudian ada koneksi. Koneksi itu harus terkoneksi ke internet. Jadi kalau hanya mengontrol saja tapi tidak menggunakan koneksi internet, belum IoT namanya. Masih controlling menggunakan microcontroller. Tapi kalau bagaimana dia bisa dikenal dengan IoT, dia harus terkoneksi ke internet. Physical material fisik. Nah, ini awal yang baik itu, maka kita di sini dibilangnya untuk mempelajari sesuatu itu ya berawal dari internet. Bagaimana kita bisa berkolaborasi, bekerja sama. Nah, kita nggak tahu, kita belajar sesuatu itu ya kita lewat internet gitu. Mungkin kita bisa berkolaborasi dengan forum-forum tertentu yang mungkin yang kita butuhkan untuk mengetahui bagaimana proses mendevelop IoT itu gitu. Kemudian Maker Media ini adalah platform global yang digunakan untuk mengkoneksikan makers, pembuat ya. Maker Media ini media pembuat ya. Misalnya itu orang yang membuat itu untuk bisa sharing project dan idea gitu ya. Tukar menukar project dan idea. Ya, ada Making Society, ada Lego Mindstorm, kemudian ada Mekan. Banyak di sini. Ini hal-hal yang mungkin yang perlu kita perhatikan. Ya, ada 3D printing proses. Nah, ini penting sebenarnya. Kenapa di situ ada 3D printing proses? Karena untuk mengemas sesuatu hal yang baru yang menjadikan itu belum ada di pasaran, maka kita harus paham tentang bagaimana mendesain tampilan dengan menggunakan 3D printing. Menarik ini karena kalau kita sudah bisa mengemas satu produk IoT yang bisa digunakan mungkin untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kita, kebutuhan industri, kebutuhan perumahan, atau kita desain dengan baik, kita kemas dengan baik, maka harga jualnya pasti tinggi. Ya, banyak yang bisa kita inikan. Tinggal mungkin kita bagaimana mempelajari untuk 3D printing ini gitu ya. Kemudian ada electronic toolkits. Wah, ini kita harus memahami beberapa platform yang banyak yang sudah sering digunakan. Ada Arduino, ada Raspi, ada BeagleBone ya. Ini BeagleBone ini sangat mirip dengan Raspi ya, dalam bentuk ininya, size-nya kecil, kemudian power requirement dan application. Jadi kalau dari ceritanya di sini bahwa BeagleBone ini lebih processingnya itu lebih powerful dibanding Raspi ya, tapi tergantung kita sih penggunaan antara mau Arduino, mau Raspi, mau BeagleBone, itu tergantung kebutuhan kita dalam melakukan proses desain ya. Kita mau buat untuk apa gitu, purpose-nya untuk apa ya, tinggal kita pilih untuk pengontrolannya kita menggunakan apa, Arduino, karena emang Arduino lagi ngetopnya sekarang. Lagi Arduino ini sistem minimum di mana dalamnya ada mikroprosesor Atmega 326 ya. Ada Atmega, prosesor Atmega itu yang merupakan mikrokontrolernya Arduino. Jadi Arduino bukan mikrokontroler. Arduino itu adalah sistem minimum ya, tapi kontrolernya adalah Atmega. Kemudian kalau Raspi ini mikroprosesor karena dia adalah mini PC ya. Beda sebenarnya antara mikrocontroller dengan mikroprosesor. Ini kita belajar lagi di mikroprosesor dan embedded system nih kalau kita cerita ini. Oke, nanti kita akan masuk ke sana.
Nah, ini juga ada programming resource. Nah, di sini banyak apa namanya? Banyak situs atau link yang bisa kita manfaatkan untuk kita belajar programming. Termasuk salah satunya kalau memang ke Python tadi ada python.org, itu kita bisa belajar ke sana gitu ya, terkait dengan Python org. Nah, ini beberapa apa namanya resource yang free yang bisa kita membantu kita untuk dapat mempelajari tentang programming. Ada MIT Open Source, Open Courseware, ya. Kemudian ada Khan Academy, kemudian ada Code Academy. Banyak di sini. Kita bisa coba. Mungkin bisa dicoba satu-satu. Yang mana yang sesuai kita, yang mudah kita pahami, itu saja. Nah, Community Inventor dan Entrepreneurship Workshop. Nah, di sini ini lebih ke arah sudah masuk ke kalau barang itu sudah jadi, ya, bagaimana kita memarketkan atau menjual atau mengenalkan produk yang kita punya itu ke orang, ke publik gitu ya. Jadi sini ada community inventor, komunitas para penemu, kemudian ada entrepreneurship workshop, bagaimana kita belajar tentang entrepreneurship atau technopreneurship katakan sekarang ya. Nah, di sini banyak. Nah, di sini dijelaskan juga sama dia. Nah, ini ada option lab. Jadi di sini ada bagaimana kita men-setting di Raspi. Nah, di sini Raspi-nya masih menggunakan PL app launcher ya. Nanti di sini ada menggunakan paket tracer juga ya. Nanti bisa kita coba. Nanti akan saya share ini gimana caranya. Gampang, ini lebih mudah kita ini memahaminya. Ya, blinking LED dengan Raspi di PL app. Nah, ini ada introduction to Arduino ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Di sini ada summary-nya sudah, bahwa flowchart adalah diagram yang digunakan untuk representasi proses. Ada dua common type di komputer sistem, komputer software, ada software sistem software, ada sistem aplikasi software. Ya, kemudian common logic structure pada bahasa pemrograman adalah ada if then, for loop, dan while loop. Blocky adalah salah satu visual programming tools yang dibuat untuk membantu para pemula dalam memahami alur dan konsep dari programming. Kemudian Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang cukup baik untuk bisa dipelajari saat ini dan lebih simpel, sederhana, dan gampang. Nah, oke, jadi banyak hal di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik, dan nanti ini akan saya share juga, silakan dibaca, dan PPT-nya juga akan saya share, silakan dibaca untuk mudah dipahami.